Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kemarin saya mengajar murid saya di kelas tentang tekanan, zat padat, zat cair, dan zat gas, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mengajar itulah saya terinspirasi untuk membuat konten ini, dan saya beri judul tips-tips mengatasi tekanan dalam hidup. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita lakukan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tips-tips mengatasi tekanan dalam hidup. Baik, barusan kita sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Panggung Sandiwara. Memang dunia ini panggung sandiwara betul adanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian, serta berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang karenanya tumbuh tanam-tanaman yang membuat kagum para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, lantas menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, itu ayat Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Gitu kata Allah. Jadi sesungguhnya dunia ini hanya permainan,
hanya permainan belaka gitu. Jadi sahabat, tadi judulnya kan tips-tips dalam mengatasi tekanan dalam hidup. Oke, kita sering mendengar orang yang uring-uringan gara-gara sembako habis di rumah, tagihan listrik, belum kuota anak-anaknya, biaya sekolah anak-anaknya, ada yang mau study tour, ada yang mau kunjungan industri ke tempat kerja, ada lagi yang ditagih buku LKS, ada lagi yang ditagih baju seragam sekolah. Banyak sekali orang-orang yang tertekan. Apalagi misalkan suaminya di PHK, berhenti dari pekerjaannya, atau banyak sekali masalah. Ada juga anaknya banyak, misalkan 4 atau 5 atau 6. Semuanya sekolah, suaminya di rumah saja karena pekerjaannya memberhentikan sementara. Tuh sahabat, tekanan demi tekanan itu banyak sekali. Untung tenepi ka gelo ogenan. Nah, dalam ilmu fisika atau sains ada rumus tekanan. Kalau dituliskan, P sama dengan F per A. Pressure is force per area. Once more, sekali lagi ya. Rumus tekanan dalam ilmu fisika, pressure is force per A. Pressure, tekanan, force itu gaya, area itu luas permukaan. Saya kasih contoh ya sahabat. Ada ayam, ada bebek. Dua-duanya berjalan beriringan untuk melewati jalanan yang becek. Coba sahabat pikir, mana yang kakinya akan masuk ke dalam lumpur, bebek atau ayam? Ya, pasti jawabannya ayam. Kenapa? Karena bebek punya selaput di bawahnya, luas permukaan kakinya lebih lebar. Sedangkan ayam tidak mempunyai selaput, jadi seperti ini, cep-cep nyecem kalau istilah Sundanya. Contoh lain sahabat, ketika di jalanan becek itu juga kita bingung harus pakai sepatu apa. Apakah harus pakai sepatu boot atau sepatu yang dihakan? Maksud dihakan tuh yang high heel, berhak gitu. Aduh bingung, ini ada berhak ada dihakan. Jadi ada sepatu boot, ada sepatu high heel gitu. Mana yang akan sahabat pilih? Ya tentu sahabat akan memilih sepatu boot. Karena kalau memakai sepatu high heel atau sepatu yang punya hak itu pasti akan masuk ke dalam lumpur tadi. Contoh lain, anak-anak kita tentunya punya plastisin di rumahnya atau lilin mainan. Terus kita melemparkan uang Rp1.000, uang logam. Yang pertama direbah, plek. Jadi posisi uangnya itu datar seperti itu. Kita lempar ke dalam plastisin itu, blek gitu ya. Dilempar dari atas, blek. Terus satu lagi kita ambil lagi uang Rp1.000, terus kita lemparnya sambil berdiri. Celah. Nah, tentu sahabat bisa menilai mana yang bisa masuk ke dalam plastisin, mana yang enggak. Tentu yang masuk itu yang kita posisi berdiri. Kenapa? Tekanannya semakin besar. Kenapa tekanannya semakin besar? Karena gaya yang diberikan itu besar. Sedangkan yang posisinya rebah itu tidak nyecep, tidak masuk ke dalam plastisin karena luas permukaannya itu lebih besar. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya. Nah itu dalam ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Dalam kehidupan kita pun sama. Bagaimana caranya supaya dalam kehidupan ini kita tidak terlalu mendapatkan tekanan gitu. Jadi tergantung pada kitanya. Oke, tips-tipsnya adalah yang pertama tentunya kita harus memahami dulu penderitaan kita itu apa. Kenapa kita harus menderita gitu. Jadi kita pikirkan dulu.
oh akar masalahnya ini, aku harus seperti ini, gitu ya sahabat. Nah setelah itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluar. Jadi ketika kita punya masalah, jangan minta bantuan kepada selain Allah, tapi mintalah kepada Allah. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Yang kedua, tentunya lakukan sholat yang tepat waktu dan khusyuk. Minimal sholat fardu yang 5 waktu tersebut. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya seperti sholat tahajud dan sholat duha. Yang ketiga, tentunya perbanyaklah berzikir. Yang keempat, bertemanlah, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang selalu positif, jangan yang toksik. Sekarang kan kita sering mendengar di medsos, kenapa dia sampai kenal sama zat amfetamin atau narkotika itu, katanya dia sedang stres, dia sedang kangen sama orang tuanya yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya dia ngomong ke temennya, dan temennya yang toksik itu memberikan dia jalan supaya mengkonsumsi narkotika tersebut ya. Jadi katanya bisa membuat hati kita senang dan bahagia dan melupakan masalah. Ya oke, jangan seperti itu sahabat. Jadi bergaul tuh harus milih, jangan sembarangan milih teman. Mungkin anjuran teman tadi bisa kita hilang masalah, tapi hanya sementara saja gitu. Jadi yang keempat tadi bergaul dengan orang yang selalu positif. Yang kelima, nah sesuai dengan rumus fisika yang saya sebutkan tadi, gaya, ulah loba gaya kalau kata Sundanya mah. Jadi perkecillah gaya kita supaya tekanan hidup semakin apa? Semakin kecil. Karena apa? Tadi P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Ketika gaya yang diberikan semakin besar, semakin banyak, tekanan semakin besar. Ketika luas permukaan yang diperbesar, maka tekanan akan semakin kecil. Nah, jadi yang kelima tadi, kurangilah gaya. Ulah baragagah baragege, pingin motor yang bagus, yang gede kayak orang-orang tapi belum mampu, pingin beli kamera yang gede yang belasan juta padahal belum mampu, pingin beli mobil Pajero panas kajero-jero gitu ya, atau Fortuner padahal kita belum mampu, pingin segala sesuatu padahal kita belum mampu. Apakah kita tidak boleh punya impian? Boleh, asal jangan keterlaluan. Jadi minimalisir gaya kita. Terus yang keenam, perluas area. Perluas area itu apa? Kita sebagai manusia itu kan dilengkapi dengan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembangkan potensi kita itu. Perluas lahan seperti halnya kaki bebek tersebut. Perluas lahan seperti halnya sepatu boot. Perluas area itu seperti uang yang dilempar sambil direbah seperti itu. Kalau misalkan kita ingin terjun ke dunia atlet, perbanyaklah latihan, exercise. Contoh, ada ya orang sana lah, tetangga jauh, dia mengikuti bela diri, dia ingin mengikuti turnamen, dia daftar karena melihat hadiahnya yang ratusan juta, dia ikut dan dia kalah. Apa yang terjadi? Dia stres. Kenapa? Karena impiannya terlalu besar tanpa dibekali oleh kekuatan yang ada dalam diri dia, dan juga diperbanyak latihan. Jadi kembangkan potensi dengan senantiasa mengingat Allah juga seperti itu ya. Terus lagi, kita kan pingin uang, mes-mes
pinjam uang dong, usaha atuh. Misalkan ya kata teman kita, ya mau usaha bagaimana, sekarang mah masaknya sulit, warung di sini, di sana, di sono, jadi saya bingung mau dagang juga dagang apa. Nah, itu pikirannya harus dibersihkan orang-orang seperti itu yang toksik itu ya. Jadi ketika kita mau cuan, mau duit, masih banyak lahan, perlebarlah. Sekarang kalau mau jadi bikin konten kreator silahkan, tema banyak, jangan yuk kita nge-YouTube yuk. Bingung mau nge-YouTube teh, saya mau bikin konten apa, saya malah tidak punya kemampuan apa-apa. Awali dari yang kita bisa, awali dari yang kecil-kecil, awali sekarang juga. Nunggu sampai perfect, nunggu sampai sempurna, mau sampai kapan? Mau nunggu mati gitu. Nah itu ya sahabat, jadi tips-tips untuk supaya kita bisa terbebas dari tekanan dalam hidup itu. Kalau kita simpulkan ya sahabat, yang pertama tadi kenali permasalahan kita itu apa, penderitaan kita itu apa. Setelah kita kenal dengan permasalahan yang kita punyai, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kita juga harus rajin sholat, karena sholat itu doa, sholat, zikir. Apalagi sahabat tadi, bergaullah dengan orang-orang yang senantiasa berpikiran positif. Yang selanjutnya apa sahabat? Kurangi gaya kita yang tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, perluaslah area, kembangkan potensi diri. Insya Allah dijamin halal. Tekanan dalam hidup itu akan senantiasa berkurang karena kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai waktu, dan tentunya kita akan sangat mampu menghargai alam ciptaan Sang Pencipta. Mari sahabat, mulai dari detik ini kita berubah ke arah yang lebih baik supaya menjadi insan paripurna yang dibanggakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semangat semuanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.